Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, Bapak dan Ibu yang nasabah asuransi, entah apapun itu asuransinya, ya, dan juga para Anda semua agen asuransi, apapun agen asuransinya, ataupun yang bekerja dalam perusahaan asuransi. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Undang-Undang tentang perasuransian. Tetapi tidak semua yang akan saya jelaskan, yang saya informasikan, tetapi hanya hal-hal yang penting untuk para nasabah tahu dan agen asuransi tahu. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini terdiri dari 18 bab. Ya, nanti Bapak bisa lihat, Bapak bisa download sendiri. Terdiri juga dari 92 pasal. Ya, ada pasal-pasalnya 92. Kemudian paling bawah sendiri ada penjelasan atas pasal-pasal di undang-undang itu yang perlu mendapatkan penjelasan. Nah, bab 1 itu mengenai ketentuan umum tentang perasuransian. Bab 2, ruang lingkup usaha perasuransian. Bab 3, bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian. Ya, bab 4, perizinan usaha. Bab 5, penyelenggaraan usaha. Bab 6, tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama. Bab 7, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri. Bab 8, program asuransi wajib. Bab 9, perubahan kepemilikan, penggabungan dan peleburan. Bab 10, pembubaran, likuidasi dan kepailitan. Bab 11, perlindungan pemegang polis, tertanggung dan peserta. Nah, ini nanti kita akan banyak ke sini, ya. Bab 12, profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Bab 13, pengaturan dan pengawasan. Nanti kita akan juga bahas di sini. Bab 14, asosiasi usaha perasuransian. Bab 15, ini pasalnya tentang sanksi administratif. Bab 16, ketentuan pidana, nanti kita bahas. Bab 17, ketentuan peralihan. Bab 18, ketentuan penutup. Jadi Bapak dan Ibu, dari semua bab-bab ini tidak semua kita bahas di video kali ini, tetapi yang berhubungan dengan nasabah maupun agen asuransi yang merupakan perwakilan atau perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi. Baik, berikutnya kita akan bahas apa sih agen asuransi. Ini pertanyaan yang sering, ya, bagi para nasabah ini. Agen asuransi siapa? Ini ada dalam bab 1, ya, pasal 1 ayat 28. Jadi ada ayatnya. Siapakah agen asuransi? Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri. Ya, jadi dia bisa bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, ya, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Jadi agen asuransi ini adalah bertindak itu atas siapa? Bertindak itu atas nama perusahaan asuransi. Ini penting Bapak Ibu. Untuk perusahaan asuransi. Artinya secara mereka ketika bertindak, berperilaku di dalam saat berprofesi sebagai agen asuransi itu adalah atas nama perusahaan asuransi. Ya. Dan itu ada saya centang merah, memenuhi persyaratan. Artinya semua agen asuransi yang ada itu sudah lulus, artinya sudah memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi. Ya, apa yang disampaikan oleh agen asuransi itu adalah perwakilan dari perusahaan asuransi. Ya. Jadi agen asuransi itu bukan orang lain. Itu siapa? Adalah perwakilan perusahaan asuransi. Ya. Nah, ini. Kemudian yang penting juga bagi kita adalah mengenai apakah ada standar kerja perusahaan asuransi? Ya. Ada, Pak. Ada, Ibu.
Ya, kita lihat di bab 3 pasal 26 itu tentang bahwa perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha. Jadi namanya perusahaan asuransi punya standar. Ya. Yang saya yakini pasti tertulis. Ya. Nanti para nasabah coba minta ke agen asuransinya, mana sih standar-standar perilaku usahanya? Kenapa? Nanti ke depannya tidak ada masalah. Apalagi yang saya merahi D sama G, ini sering terjadi masalah. Sepertinya kita alami sering, yaitu ketentuan mengenai penyelesaian klaim, standarnya bagaimana, berapa lama, prosedurnya bagaimana. Ya, mungkin di buku polis ada, tapi nggak detail. Ya. Yang G, penanganan keluhan pemegang polis, tertanggung atau peserta, ini juga ketika ada keluhan dari nasabah, ya itu prosesnya bagaimana, panjang atau lama atau singkat atau cepat. Nah, sehingga tidak ada bias. Kenapa bias? Karena nasabah dengan agen asuransi ada yang tahu dan tidak tahu. Nah, ini bisa kita mintakan. Ya. Nah, kemudian mengenai penjelasannya ini di mana ada, itu nanti ada di dalam namanya penjelasan pasal 26 ini, bahwa pengaturan mengenai standar perilaku usaha itu udah diatur dalam peraturan OJK. Disesuaikan dengan jenis usaha perusahaan masing-masing, perusahaan perasuransian masing-masing. Nah, nanti saya akan coba jelaskan di peraturan OJK saat ini di Undang-Undang Perasuransian, ya, supaya kita punya dasar yang kuat, Bapak dan Ibu. Baik nasabah yang mengeluh maupun agen asuransi yang bertindak, dia punya dasar juga. Nah, selanjutnya adalah apa sih kewajiban, apa sih yang harus diwajibkan oleh agen asuransi ataupun perusahaan asuransi. Ini penting Bapak Ibu. Ya, itu ada dalam bab 5 pasal 31. Ini yang mungkin Bapak dan Ibu tunggu ya. Di ayat 1 itu adalah agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi dan perusahaan perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis, tertanggung atau peserta. Jadi agen asuransi ini wajib ya menerapkan kecermatan dalam melayani, segenap keahliannya dalam melayani maupun bertransaksi. Ya. Nah, kemudian di ayat 2-nya ini penting, yaitu agen asuransi, pialang asuransi dan perusahaan perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta mengenai resiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi ataupun produk asuransi syariah yang ditawarkan. Jadi agen asuransi ini di awal ketika mau menawarkan produknya kepada nasabah, itu wajib informasinya benar. Wajib informasinya tidak palsu. Wajib informasinya tidak menyesatkan. Kepada siapa? Kepada nasabah. Nah, jadi apa saja yang harus disampaikan? Harus disampaikan juga resikonya, harus disampaikan manfaatnya, harus disampaikan juga kewajiban, dan harus disampaikan juga pembebanan biaya. Ini yang tidak lengkap. Ya, hai Anda para agen asuransi, Anda harus memberikan informasi yang lengkap tentang biaya-biayanya. Jangan hanya angin-angin surga saja, sehingga para nasabah itu tidak mendengarkan hanya ini saja, manfaatnya saja, tapi yang lain-lain tidak. Ya, ini ada pasal-pasalnya, Pak. Kemudian di ayat 3 itu perusahaan asuransi, ya, atau perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Ini ya kewajibannya, ya, wajib menangani klaim dan keluhan, proses yang cepat. Ya, para Bapak dan Ibu yang punya keluhan, apakah prosesnya cepat, sederhana, mudah diakses? Kalau tidak, dia kena pasal ini. Dan kalian para agen asuransi, Anda punya pasal yang mengatur tindak tanduk perilaku Anda. Ya, di ayat 3 pasal 31. Dan ini ada penjelasannya di dalam
undang-undang itu. Apa maksudnya cepat? Cepat itu adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan segera, ya, dalam waktu yang singkatnya dan secara cekatan, tidak lama, ya, tidak rumit. Nah, maksudnya itu yang dimaksud sederhana itu penanganan klaim dan keluhan bersifat lugas, tidak rumit, ya. Lama sekali dibawa ke sana kemari, orangnya berbeda-beda, ya ini menjadi nasabah itu mengeluh, ya, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Nah, ini penting. Kemudian yang dimaksud dengan mudah diakses adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan itu diselenggarakan di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah dikunjungi. Misalnya ya di tempat-tempat dia di cabang. Biasanya kalau Aksa Mandiri di Bank Mandiri, kalau AIA di Bank BCA. Ya, atau diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang menyampaikan klaim. Apa itu teknologi sekarang? Email, ya, media sosial, ya, IT, supaya cepat diproses. Nah, ini penting. Nah, ini ayat 4 tentang kewajiban agen asuransi itu bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Nah, ini penting, jangan diperlama-lama, ya, memperlambat penyelesaian klaim, pembayaran klaim, ya, keluhan-keluhan muncul, ya. Nah, maksudnya apa? Ada penjelasannya. Ayat 4 ini contoh, ya, tindakan yang memperlambatnya adalah contoh 1, memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu. Contoh buku polis, buku tabungan, ya, KTP yang sudah di email itu sudah sampai. Kenapa? Karena tadi pasalnya itu menyatakan dengan yang mudah diakses, ya, dengan teknologi. Nah, tetapi di sini koma yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain pada dasarnya berisi yang sama. Apa itu? Contoh dia meminta lagi buku polis aslinya, data aslinya. Ini sengaja memperlambat. Ya, sengaja memperlambat. Ini tidak boleh. Dan menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum. Ya, jadi ini ada undang-undangnya. Undang-undang itu tinggi secara peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada SOP perusahaan yang melanggar undang-undang, itu kalau bahasa teman saya dosen hukum, saya tidak sebut namanya, itu sampah, ya, SOP sampah. Kenapa? Tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian ada yang sering mengalami namanya pemalsuan dokumen, ya. Itu ada pasalnya, pasal 33 bab 5. Bahwa setiap orang itu dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen. Dokumen apa? Dokumen perusahaan asuransi, ya. Dokumen-dokumennya dilarang. Kemudian apa sanksi administratifnya? Sanksi administratifnya itu ada dalam bab 15 pasal 70. Bahwa OJK, dalam hal ini OJK yang selaku pengawasnya itu berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Jadi OJK yang berwenang. Itu. Nah, kemudian apakah ada kena pidananya jika ada orang yang melanggar undang-undang ini? Oh, ada, Pak, di dalam pasal 75 bab 16 bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, atau menyesatkan kepada pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2. Nah, kalau tadi Bapak Ibu lihat, apa itu yang 31 ayat 2? Yang 31 ayat 2 itu adalah yang bunyinya tentang ini, ya. Agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu ketika nasabah itu mulai direkrut, termasuk kewajiban dan biayanya harus lengkap. Jangan setengah-setengah atau hanya seperempat, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ketentuan pidananya itu adalah dia akan mengenai terpidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar. Jadi Bapak Ibu agen asuransi mohon hati-hati, Pak, ya.
mohon Anda harus berperilaku sesuai dengan undang-undang. Ya, jangan terjadi fraud, kecurangan di dalam prosesnya Anda bekerja. Nah, kemudian ketentuan pidana yang saya jelaskan ini yang terakhir adalah pasal 78. Setiap orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka cakrawala kita ya tentang perasuransian. Jika ada pertanyaan silakan komen, nanti kita akan bahas berikutnya. Terima kasih. Saya doakan semua nasabah asuransi sehat-sehat, termasuk juga para orang-orang asuransi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.